Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Venansiana Onsa dengan NIM 19.03.03.0045, kelas B, semester 5, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membacakan sebuah terjemahan buku dengan judul Partai Buruh dari Dennis Harley dan Sosialis Internasional Pergerakan, yaitu dalam rangka membangun kembali sosialis internasional selama Perang Dingin, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1951. Buku ini ditulis oleh Ettore Costa. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial terus memiliki pengaruh yang kuat pada politik kontemporer. Di Amerika Latin, Serikat Pekerja, partai-partai buruh, dan berbagai organisasi masyarakat sipil, kiri dan tengah telah berhasil mendukung pemerintah setempat. Di Eropa, gerakan ekologis dan aliansi yang bermaksud mengkampanye untuk terhadap kemiskinan dan diskriminasi rasial dan atas nama gender dan orientasi seksual telah mampu mengatur politik yang penting selama beberapa dekade terakhir. Di bagian dunia lain, termasuk Afrika, India, dan Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk pembangunan komunitas dan politik komunis. Relevansi politik dari gerakan sosial tidak diragukan lagi karena minat historis yang berkembang dalam topik tersebut. Pada awal abad ke-19 dan 20, dominasi nasional sejarah atas nama bentuk lain dan penulisan sejarah menyebabkan nasionalisasi menyuruh asasi dari ilmu-ilmu sejarah. Oleh karena itu, gerakan sosial telah diuji secara tradisional dalam kerangka negara berbangsa. Dari internasional lama ke internasional baru, internasionalisme pada tahun 1940, seperti yang telah dikatakan oleh Marx, semua fakta besar sejarah dunia telah muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali perdagangan sosialis. Di sini, organisasi lama telah dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan mereka tidak dapat melawan Hitler, karena di sini terjadi perpecahan antara penolong, netralis, dan pendukung Konfederasi. Diri mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Bahkan di sini yang mengejutkan adalah bagaimana semangat internasionalis selamat dari pembubaran organisasi internasionalisasi. Bahkan tanpa aturan dan institusi formal, sosialisme bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik, identitas pandangan, dan nilai-nilai. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan ditinggalkannya praktik lama yang gagal untuk memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani baik masalah yang lama atau masalah yang baru. Antara tahun 1940 sampai 1951, model genetik sosialis baru internasional didirikan karena praktik-praktik baru-baru ini menetapkan pola mereka menjadi presiden dan akhirnya dikodifikasikan dalam konstitusi pada tahun 1951.
Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah yang paling menonjol fitur dari perang dan periode pasca perang. Sentralitasnya di dunia internasional, gerakan sosialis berlangsung selama 2 dekade terakhir. Fitur kedua yang paling relevan dalam jangka panjang adalah adaptasi kriteria restriktif untuk masuk di sosialis internasional. Di sini, LSI yang dimaksud adalah untuk menjadi instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar komitmen, sementara Inggris dan sekutunya menginginkan kondisi yang luar biasa ketat. Di masa perang, sebuah partai sosialis hanya bisa mengakui sebagai saudara satu sama lain partai dengan militansi tanpa kompromi melawan musuh. Musuh mengambil peran sentral dalam mendefinisikan identitas sosial, demokrasi, bahkan organisasi nasional yang memiliki piagam nilai dan konstitusi yang berfungsi untuk memperjelaskan bahwa hanya satu bentuk sosialisme yang diperbolehkan. Di sini terlihat jelas bagaimana perbedaan antara pihak-pihak yang di dalam dan pihak-pihak yang di luar untuk mengubah sosialis internasional menjadi apa yang dimaksud Sassoon sebagai klub. Partai Buruh sepenuhnya berkomitmen untuk upaya perang Inggris dan sosialis dari negara-negara yang diduduki, diidentifikasi dengan pemerintah mereka di pengasingan dan negara bawah tanah. Bahkan dalam kasus seperti Polandia, di mana mereka telah dilecehkan dan dipinggirkan. Di sini, setelah perang, sosialisme diidentikan negara yang berhasil mengalahkan fasisme dan merencanakan ekonomi dalam perang dan damai. Partai Buruh dan Partai Sosial Demokrat lainnya yang mendukung pemerintah sekutu yang memerangi Nazisme tidak dapat dicurangi kerjasamanya dan yang menolak kesalahan kolektif rakyat Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, ada dua sosialis internasional kira-kira sesuai dengan dua blok. Kedua internasional dilahirkan kembali di Bere pada tahun 1919 dan di sana juga lahir sebuah organisasi yang disebut dengan Uni Wina. Sementara Partai Buruh memiliki peran utama dalam membangun kembali Bendre Internasional, sosialis Australia memimpin Uni Wina yang termasuk sosialis partai-partai secara terbuka untuk menolak patriotisme sosial dan bertujuan untuk kesatuan internasionalis, sosialis, dan komunis. Sekali upaya untuk menengahi antara internasional kedua dan ketiga, maka nama 2,5 internasional ini gagal. Sosialis bagian sayap kiri menerima kompromi dengan sosialis sayap kanan. Dikerjakan oleh Sekretaris Wina Union, Frederick Adler, dan Ramsay MacDonald memimpin Partai Buruh untuk berpesta. Sementara Perang Dunia II, sebagian besar proposal untuk mereformasikan LSI adalah dilaksanakan. Namun, konstitusi baru juga mengadopsi praktik baru. Selama perang dan Perang Dingin, terlepas dari praktik-praktik ini, seringkali mengandalkan niat awal para pihak yang terlibat, terutama Partai Buruh Inggris. Sebelum perang dimulai, kepemimpinan buruh telah menyetujui pengurangan dari LSI dan
dan keterjeratan yang memalukan dengan orang asing yang tidak dapat diandalkan. Dengan perang, Partai Buruh menjadi partai sosialis yang paling bergengsi, dan di sini kepemimpinan mereka menikmati keuntungan untuk koleksi dan diplomasi partai. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.